Perkenalkan, nama saya Mikael Awangga Budi Saputra dari kelas 8A. Saya memiliki hobi berolahraga dan saya memiliki cita-cita menjadi tentara. Yang saya sukai dari mapel PKN adalah cara mengerjakannya mudah. Dan yang tidak saya sukai dari mapel PKN, bacaannya sangat banyak dan bikin kepala pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Reni Bunga Arianti dari kelas 8A, nomor absen 27. Hobi aku menyanyi dan cita-cita aku menjadi seorang guru. Aku suka pelajaran PPKN. Ya, karena aku suka yang ke negara-negaraan gitu. Aku suka yang seperti itu, alasan aku. Di bagian PPKN yang aku sukai adalah keberagaman suku, bangsa, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karena di situ menjelaskan tentang ras-ras dan antar golongan seperti itu, suku-suku seperti itu. Yang aku suka itu di situ. Terus di PPKN yang gak aku suka itu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena di situ penjelasannya kurang jelas. Saat kemarin daring itu tuh kurang jelas penjelasannya. Halo, nama saya Violeta Anggreni, saya dari kelas 8G. Hobi saya membaca, cita-cita saya perawat. Saya suka pelajaran PKN karena pelajaran PKN berhubungan dengan kenegaraan dan persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sen Aulia Febrianti, kelas 8A dari SMN Negeri 1 Keling. Di sini hobi saya menulis, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Alasan kenapa saya tidak suka pelajaran PKN karena banyak menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Zulifa Karinza. Nama panggilan saya Karin. Saya dari kelas 8G. Hobi saya menulis, memasak, dan menyanyi. Cita-cita saya ingin menjadi pramugari dan presenter. Saya menyukai mapel PPKN karena di mapel PPKN terdapat bab yang menjelaskan bagaimana perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan negara Indonesia. Hal yang saya tidak suka dari mapel PPKN karena terkadang di mapel PPKN terdapat soal yang jawabannya tidak ada pada materi atau penjelasan. Mari kita belajar online bersama SMP Negeri 1 Keling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Guru Ganteng Gamers. Sebelumnya terima kasih banyak atas video kalian yang kalian kirimkan ke saya, guys. Keren-keren banget videonya, emang calon YouTuber sukses ini mah. Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran PKN ya. Mulai dari bab pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi kalian sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like, dan saat saya berbicara tolong didengarkan baik-baik. Oke, check it out. Pancasila adalah dasar negara kita, jadi saya yakin kalian pasti sudah hafal kepala kalian ya guys. Pancasila disepakati sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca itu 5 dan sila itu sendi. Dengan kata lain, batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Apakah itu? Yaitu kelima itu yang pertama dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan ya. Jadi kalian bisa menerapkan sila-sila ini di kehidupan kalian. Jadi kalian dilarang melakukan kekerasan dan dipraktekkan, tidak cuma dipelajari. Yang kedua, dilarang mencuri apapun alasannya. Kedua, dilarang mencuri, maupun mencuri 1 rupiah pun dilarang, meskipun 1 rupiah itu sudah gak ada ya.
Selanjutnya dilarang berjiwa dengki. Dilarang berjiwa dengki itu seperti mendam perasaan dengki, dendam, iri dan tidak suka sama temen ya. Misalnya mungkin kamu suka sama seorang terus teman kamu malah juga suka sama itu, terus kamu jadi marah atau dengki atau dendam, itu nggak boleh. Apapun alasannya dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dilarang berbohong. Sudah jelas dilarang berbohong. Yang kelima, dilarang mabuk karena minuman keras. Jadi saya yakin kalian itu masih berjiwa suci ya, jadi tidak mungkin kalian itu melakukan kelima pantangan ini. Jadi pelaksanaan kesusilaan yang 5, yang pertama tadi itu dilarang melakukan kekerasan, dan kedua dilarang mencuri, yang ketiga dilarang berjiwa dengki, keempat dilarang berbohong, dan kelima dilarang mabuk karena minuman keras. Ya, itu adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5. Selanjutnya ada norma yang terkandung dalam Pancasila yang dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama ini untuk mempersatukan dan mencegah pecah belah di antara kita ya. Jadi maksudnya dari norma agama ialah kita sebagai warga negara Indonesia itu harus berpegang teguh kepada agamanya masing-masing dan saling menghargai pada agama yang lainnya. Jadi kalau seandainya kalian memperebutkan kebenaran tentang agama yang berbeda, itu berarti kalian tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu pemersatu ya. Jadi memersatukan agama juga ya. Jadi tidak boleh mengolok-olok agama lain. Yang kedua, nilai moral dan kesusilaan. Norma moral ini menentukan bagaimana cara kita dapat menilai lingkungan masyarakat maupun di dalam rumah. Norma ini berasal dari diri sendiri. Bagaimana kita menyikapi lingkungan agar kita dapat diterima dan mudah bersosialisasi. Di nilai moral dan kesusilaan itu ada hubungannya dengan bersosialisasi. Lanjut, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma ini juga disebut norma sopan santun, tata krama maupun kadang juga disebut norma adat. Norma ini didasarkan kebiasaan rakyat Indonesia dalam berlaku di masyarakat pada suatu daerah dengan daerah lain berbeda dasar-dasar norma kesopanannya. Jadi norma-norma itu di daerah masing-masing itu normanya itu agak berbeda ya. Sanksi dari norma ini biasanya berasal dari masyarakat setempat. Maksudnya sanksinya itu mungkin seperti kalian dikucilkan atau bahasa Jawanya dinengno. Contoh kata yang sering dipakai orang itu misalnya jancuk ya. Jancuk di daerah asalnya itu bukan suatu bahasa yang kasar ya, tapi mendadak terkenal sebagai bahasa kasar atau ya bahasa kalau seandainya marah pasti keluar kata itu ya. Jadi kalau seandainya di sana itu kata jancuk itu kata yang bisa diterima di masyarakat, dan kata jancuk kalian ucapkan di daerah kalian itu tidak diterima di masyarakat, jadi jangan diucapkan di daerah kalian. Kalau pengen mengatakan kata itu, kalian pergi saja ke tempat asal mulanya ya. Jadi kalian bisa diterima dan tidak dicap sebagai anak yang bandel ya. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum berasal dari luar rakyat. Biasanya norma hukum dibuat oleh negara atau pihak setempat yang mendapatkan kekuasaan penuh dalam mengatur dan juga memaksa setiap rakyat. Contohnya adalah negara yang membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Norma hukum adalah norma yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi rakyat atau kita itu tidak berhak membuat hukum. Yang berhak membuat hukum itu pemerintah, dan
kita sebagai warga negara itu harus mematuhi peraturan tersebut. Contoh lampu lalu lintas, ya, lampu lalu lintas. Negara sengaja membuat rambu lalu lintas itu agar rakyatnya itu bisa mematuhi dan tidak melanggar aturan lalu lintas. Tujuannya apa? Agar lalu lintas di jalan raya itu stabil dan tidak ada kecelakaan, ya. Jadi kalau seandainya kalian itu melanggar norma tersebut, kalian akan dapat hukuman resmi yang dipimpin oleh hakim atau ditilang langsung oleh polisi. Jadi yang membedakan norma kesopanan dan hukum adalah yang tadi norma kesopanan itu sanksi dari masyarakat setempat, itu sanksi yang tidak formal, ya, mungkin karena mungkin dikucilkan atau bagaimana. Kalau norma hukum itu sanksi langsung dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Dalam era modern ini, oh ya, tadi itu norma yang tergantung dalam Pancasila, ya. Semoga kalian bisa menerapkan di kehidupan. Selanjutnya, dalam era globalisasi ini modern, kita merasa Pancasila itu semakin berkurang nilainya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita itu yang pertama selalu memakai budaya berpakaian orang luar, ya. Berbagai pakaian orang luar, bukan berpakaian sesuai budaya kita. Misalnya pakai celana pendek itu bagi perempuan, terus pakai kaos yang ngapret gitu, ya, itu tidak diperbolehkan, ya. Itu sama juga membuat Pancasila itu pudar. Selanjutnya kebiasaan orang luar. Di kebiasaan orang luar dan kebiasaan kita itu berbeda. Kebiasaan orang luar biasanya melakukan hal-hal yang diperlukan pada lingkungannya, seperti minum minuman keras untuk menghangatkan tubuh. Jadi di luar negeri itu minuman keras itu bertujuan untuk menghangatkan tubuh. Tapi beberapa orang di Indonesia menyalahi dan meminum minuman keras tersebut tanpa alasan yang jelas. Tidak ada tujuannya hanya untuk mabuk gitu, ya. Sehingga membuatkan mabuk dan dapat membuat perilakunya di lingkungan masyarakat tidak terkontrol. Ya, jadi kebiasaan orang luar yang meminum minuman keras itu tidak patut untuk ditiru. Karena di luar sana itu orang luar itu meminum hal tersebut itu karena alasan. Jadi jangan sampai kalian meminum minuman keras, ya. Itu tidak diperbolehkan. Kalau bisa dihindari. Selanjutnya, cara berbicara. Orang luar berbicara tanpa adanya adat dan istiadat, sehingga mereka biasanya berbicara dengan hal yang sama terhadap orang tua. Bahkan teman tanpa adanya perbedaan bahasa yang digunakan. Jadi ngomong sama teman dan orang tua itu sama, nadanya juga sama, itu orang luar, ya. Karena hal tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan anak muda yang merupakan pilar dari bangsa ini harus tetap menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ya, kita sudah tahu kalau bangsa luar itu tertarik dengan kita karena kita itu ramah, berbicaranya itu ramah, sopan, ya. Sehingga bangsa luar itu suka ke Bali, suka wisata ke Bali, suka ke Jogja, itu karena budaya kita, cara bicara kita itu ramah. Jadi kita harus mempertahankan budaya kita, jangan sampai kita menodai budaya dan Pancasila kita. Dan cukup sampai di sini dulu. Kali ini saya akan membuat soal, silakan dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.